Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di VT aku kali ini. Udah lama ya aku nggak bikin VT gitu. Gimana kabar kalian hari ini? Ini Sabtu tanggal 4 Oktober 2025. Semoga kalian senantiasa sehat dan diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke guys, salam santai ya untuk hari ini, edisi gabut malam ini gitu. Oh iya guys, aku mau cerita nih. Kadang tuh kalau pas lagi merenung atau lagi ngalamun gitu, teringat sama masa lalu dulu pas masih sekolah ya. Dan perlu kalian ketahui, dulu aku tuh sekolah SLB itu dari SD sampai SMA gitu, lulus SMA. Dan setelah itu aku masuk di asrama gitu untuk kursus masas atau pijat gitu. Awalnya sih aku nggak minat ya, tapi dulu kan aku dimotivasi sama pembimbing situ, jadi aku masuk ke situ gitu. Diyakinkan beberapa kali, akhirnya aku luluh gitu. Luluh ya. Dan tanpa menunggu waktu lama, habis lebaran itu tahun 2022 tanggal 20 Juni kalau nggak salah ya, aku masuk asrama di Kudus. Di Kudus juga ya guys, itu asal aku Kudus, asramanya juga di Kudus kan, yang terdekat itu. Dan di situ aku belajar banyak hal guys, terutama itu yang paling utama itu pijet ya, gitu. Dan waktu pertama aku masuk itu nggak langsung masuk ke inti apa keterampilan di situ, nggak. Aku pertama di situ itu masuk ke kelas asesmen. Kelas asesmen tuh kayak ya kelas paling bawah lah. Dan di situ aku diajari BTB itu baca tulis braille ya, walaupun aku sebenarnya udah bisa ya, udah lancar gitu, tapi kan aku mengikuti peraturan di sana gitu, nggak langsung masuk ke kelas tinggi, nggak. Bukan berarti aku udah sekolah terus langsung ke kelas inti gitu, enggak ya. Aku dari kelas bawah dulu masuk kelas yang paling rendah itu selama beberapa bulan, kalau nggak salah 4 bulan apa berapa bulan gitu, aku lupa. Terus terus aku masuk kelas dasar. Kelas dasar itu udah mulai belajar teori sama praktek ya. Praktek pijet sama teori. Pertama teorinya dulu, kayak nulis ini tulang, ini tentang mengenal tulang lah, anatomi gitu. Nah terus pertengahan itu kita lah teman-teman yang udah masuk kelas dasar itu teori jalan, praktek juga jalan. Dan pas praktek itu kita sama-sama pijit-memijit gitulah antara teman-teman gitu, untuk mempelajari gerakan manipulasi ini gitu. Dan di saat itulah aku mulai merasa apa ya, aduh aku bisa nggak ya masuk ke fase ini gitu, ke kelas ini. Sedangkan kan aku sebenarnya nggak pengen ya dulu itu, nggak pengen masuk ke
massage, tapi karena apa ya, karena dimotivasi lah akhirnya aku luluh juga gitu. Dan disinilah semuanya berawal ya guys. Ya wajar lah, namanya juga baru belajar ya, itu baru belajar, baru awalan, tapi kok aku udah mendapatkan ini ya, itu kayak aku udah down duluan gitu. Padahal itu aku baru pertama praktek, baru pertama nyoba, pijitin temen gitu. Tapi kok aku udah down duluan gitu perasaannya. Dan yang paling menyedihkan tuh, kalian tahu yang bikin aku down itu adalah pembimbingnya sendiri gitu. Bukan temen, tapi pembimbing sendiri. Dan aku nggak mau sebut siapa itu, aku nggak mau sebut merek, aku cuma sharing aja ya sama kalian gitu. Aku dikatain gini lah, dikatain gitulah, bahkan aku nggak diberi kesempatan untuk mencoba gitu kayak teman-teman lain. Kayak aku tuh nggak mampu gitu istilahnya, padahal aku itu punya kemauan, punya niat, punya tekad buat bisa kayak teman-teman yang lain gitu. Jadi aku harus diberi kesempatan, bukannya dijudge kayak gitu guys. Dan intinya aku nggak mau nyebut merek, nggak mau nyebut apa, nggak mau nyebut nama lah itu. Intinya aku ya berbagi cerita aja sama kalian gitu. Dan aku itu berlangsung sampai aku masuk di kelas magang. Kelas magang itu adalah kelas dimana kita semua udah masuk ke latihan kerja atau istilahnya itu PKL ya. Dan kita itu yang PKL itu menawarkan massage dari kantor ke kantor gitu, maupun di panti itu sendiri gitu. Dan di situ aku nggak diberi kesempatan. Akhirnya aku memberanikan diri untuk meminta keadilan sama pembimbing di situ gitu, dan akhirnya berhasil. Dan akhirnya aku bisa sampai sekarang. Dan sekarang aku udah lulus di situ aja aku udah bangga gitu. Udah keluar dari situ. Aku lulus dari situ itu dulu ya, bulan Januari tahun ini sih, itu tahun 2025 gitu. Terus aku ini sekarang kerja di Semarang, dan aku bangga banget. Aku udah dapat sertifikat, udah dapat kesempatan buat bisa gitu, buat bisa maju. Dan aku bangga bisa punya penghasilan sendiri, bisa ya intinya punya pekerjaan, punya penghasilan sendiri buat hidup aku gitu. Walaupun dulu aku sempat dikata-katain aku nanti bisa kerja apa enggak gitu, tapi aku tetap, alhamdulillah Allah itu adil ya gitu. Walaupun kita diremehin, walaupun aku diremehin, tapi aku alhamdulillah bisa gitu. Aku yakin aku bisa. Dan aku bangga udah sampai titik ini gitu. Aku udah mau 6 bulan di Semarang ya, alhamdulillah. Udah dapat kerjaan yang layak gitu. Dan aku bangga udah bisa, udah sukses, udah ya pokoknya semua yang dikatakan pembimbing itu nggak bener lah gitu. Dulunya aku diremehkan, sekarang apa? Sekarang aku udah bisa gitu. Ini aku bangga ya pada diri aku sendiri gitu. Terima kasih buat yang udah ngeremehin aku. Anggap aja itu sebagai pelajaran aku buat motivasi buat bisa mandiri gitu ya. Aku nggak mau lebih lanjut, aku cuma cerita aja gitu sama kalian gitu guys. Semoga jadi pelajaran buat kalian semua gitu. Oke, cukup